Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran Ulumul Quran part yang ke-6, melanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Maka pada video kali ini kita akan membahas tentang Al-Farqu Bainal Quran wa Hadisil Qudsi. Apa perbedaan antara Al-Quran dengan hadis Qudsi? Untuk mengetahui perbedaannya, terlebih dahulu kita harus mengetahui ta'rif daripada hadis qudsi. Kan untuk membandingkan, melihat kesamaan atau perbedaan antara dua hal, kita harus mengetahui ta'rif daripada masing-masing hal tersebut terlebih dahulu. Kita sudah mengetahui ta'rif daripada Al-Quran, sekarang kita harus mengetahui ta'rif daripada hadis qudsi supaya kita mendapatkan apa sih perbedaan di antara keduanya. Oke, di sini kita menemukan tarif hadis qudsi adalah ma yarwihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mudhifan ilallahi azza wa jal bilafzin min indihi ay min indin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ialah sesuatu yang Nabi riwayatkan dari dan Nabi sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan atau menggunakan lafaz yang Nabi buat sendiri. Ini hadis qudsi ya. Au al-hadis al-qudsi maka maknahu min indillahi wa lafzuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita artikan sebagai wahyu ya. Wahyu yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala akan tetapi lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum kita semua pasti tahu ya, di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan wahyu di situ maknanya ada 3, Al-Qur'an, hadis qudsi dan hadis nabawi. Al-Qur'an itu mutlak, lafaz dan maknanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi idhafahkannya kepada Allah. Nabi mengatakan qala Allahu taala, seperti itu. Sedangkan hadis nabawi itu memang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Nabi tidak mengatakan qala Allah. Nah, kalau Nabi mengatakan qala Allah atau adhafaha sallallahu alaihi wasallam dzalikal wahyi ila Allah, maka itu disebut dengan hadis qudsi. Ketika Nabi mengatakan qala Allah atau menyandarkan perkataan itu kepada Allah, maka disebut hadis qudsi. Kalau Nabi tidak menyandarkan kalam tersebut kepada Allah, maka disebut dengan hadis nabawi. Nah, seperti itu ya. Oke, kita langsung ke perbedaannya di sini. Sudah jelas insyaallah ya perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis nabawi dan juga Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an ya mutlak semuanya lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala dan lafaznya Nabi sendiri yang buat. Kemudian Nabi SAW menyandarkan kalam itu kepada Allah. Qallallahu ta'ala ya abdi ila akhirih, kayak gitu kan. Kemudian kalau hadis nabawi memang maknanya juga dari Allah Subhanahu wa taala, lafaznya pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Nabi tidak menyandarkan kaul tersebut kepada Allah. Jadi ketika Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, itu seolah-olah perkataan Nabi. Nabi tidak menyandarkan perkataan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sejatinya makna daripada perkataan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Al-farqu bainal Qur'ani wal hadisil qudsi khamsatun ya, ada 5. Yang pertama min haitsu tanzil, al-farqu bainahuma, di sini kita bisa tuliskan al-farqu bainahuma min nahiyah khamsah aujuh gitu ya. Yang pertama dari segi apa? Yang pertama dari segi min haitsu tanzil, dari segi cara diturunkan. Min haitsu tanzil. Apa bedanya?
Kalau Al-Quran semuanya diturunkan dalam keadaan Nabi yaqzoh atau terbangun, tidak tidur. Amal hadisil qudsi fa'indal yaqzoh wal manam. Sedangkan hadis qudsi, Nabi SAW menerima wahyu yang berupa hadis qudsi tersebut, baik Nabi ketika terbangun ataupun tidur. Jadi kan wahyu yang turun kepada Nabi ada berapa? 3, hadis qudsi, Al-Quran, dan hadis nabawi. Hadis nabawi semuanya, Al-Quran semuanya diterima oleh Nabi SAW ketika Nabi dalam keadaan terbangun, tidak tidur. Sedangkan hadis qudsi, ya, itu kadang-kadang Nabi menerimanya ketika terbangun, kadang-kadang juga Nabi menerimanya ketika tidur. Diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hadis qudsi. Yang kedua, min haitsun nisbah, dari segi penisbatan atau penyandaran, ya. Yani annal Qur'an yunsab ilallahi faqat. Al-Qur'an dinisbatkan kepada Allah saja. Wal hadisul qudsi, sedangkan hadis qudsi yunsabu ilallahi ta'ala wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis qudsi disandarkan kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW karena maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi sendiri. Nah, begitu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, min haitsun naqal, dari segi cara dipindahkan atau cara diriwayatkan. Al-Qur'anu kulluhu mutawatir, Al-Qur'an semuanya mutawatir, wa qat'i subut, dan qat'i ketetapannya. Wal hadisul qudsi, sedangkan hadis qudsi imma sahih, ada yang sahih, wa mutawatir, wa imma dhaif, ada pula yang dhaif. Ini dari segi periwayatan. Dari hadis qudsi bahkan banyak yang dhaif, ya, banyak yang tidak sahih. Nah, seperti itu. Sedangkan Al-Quran semuanya mutawatir, tidak ada yang tidak mutawatir, tidak ada yang dhaif, hasan, semuanya sahih dan mutawatir. Yang keempat, min haitsul i'jaz, dari segi kemu'jizatan. Annal Quran mu'jizun bilafzihi wa ma'nahu. Al-Quran ini mengandung mukjizat dengan lafaz dan maknanya. Wal hadisul qudsi laisa bimu'jiz, sedangkan hadis qudsi tidak mukjizat. Kenapa mu'jiz bilafzihi wa ma'nahu? Karena dua-duanya memang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu Al-Quran, lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak lafaznya ini, bahkan Dr. Robi yang pengajar ulumul Quran di tingkat 2 mengatakan tidak ada muradif bagi lafaz Al-Quran, dan semua lafaz Al-Quran itu mu'jiz, tidak ada satupun yang bisa diganti. Misalkan Fabima rahmat, kenapa pakai bi, kenapa nggak pakai li, itu nggak bisa diganti. Dan ayat Quran ini nggak punya taradub, hatta terjemahannya sendiri itu maknanya tidak akan cukup untuk menggambarkan keseluruhan makna pada lafaz aslinya, gitu, ya. Benar-benar sangat mukjiz. Misalkan seperti alhamdulillah, kandungan atau isi dalam alhamdulillah, ya, kita kuak dari segi balaghah dan dari segi nahwu, dari segi mantiq dan semacamnya. Alhamdulillah ini kalau kita bandingkan dengan terjemahannya yang segala puji bagi Allah, itu tidak setara. Alhamdulillah dengan segala puji bagi Allah itu tidak setara. Kenapa? Segala puji bagi Allah yang merupakan terjemahnya sendiri itu tidak mengandung kandungan yang sebanyak yang dikandung oleh lafaz alhamdulillah sendiri. Makanya Al-Quran itu benar-benar mukjizat dari segi makna dan juga lafaznya. Yang kelima, min haitsul ahkam, dari segi hukum. Ini banyak sekali fihi ikhtilaf katsirah minha. Al-Quran quri'a fis shalah wal hadisul qudsi la yuqra'u fis shalah. Sekalipun kedua-duanya merupakan bersumber dari Allah, tetapi yang sah dibaca ketika sholat hanya Al-Quran, tidak boleh membaca hadisul qudsi. Yang kedua, Al-Quran yukfaru manin karahu wal hadisul qudsi la yukfaru manin karahu bal kana fasikon. Orang yang mengingkari kebenaran atau keadaan atau eksistensi daripada Al-Quran itu disebut orang, itu bisa kita kafirkan, gitu. Sedangkan orang yang mengingkari eksistensi daripada hadis qudsi itu tidak dikafirkan, tetapi dia sekedar fasik. Nah, seperti itu. La yajuzu masul Quran lil ghairi tahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran bagi yang tidak suci dari hadis kecil maupun hadis besar. Wal hadisul qudsi yajuzu masuhu walau bi ghairi tahir minal hadas. Sedangkan hadis qudsi boleh saja memegangnya sekalipun tidak bersuci atau tidak dalam keadaan suci. Min haitsu tanzil, kemudian min haitsu nisbah, ini yang antum perlu ingat, ya. Usahakan diingat kata kuncinya ini dulu, ya. Setelah itu nanti antum ingat perinciannya itu seingat antum aja, gitu. Nisbah, kemudian min haitsu, apa yang ketiga? Min haitsu an-naqal, min haitsu an-naqal. Kemudian yang keempat adalah min haitsu, apa tadi? Al-i'jaz. Dan yang kelima min haitsu al-ahkam.
Nah, ini adalah perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Perbedaan Al-Qur'an dengan hadis Al-Qudsi. Lanjut, kita akan menyelesaikan di sini, atau mungkin kita akan selesaikan di video terpisah ya. Oke, kita selesaikan sampai di sini. Untuk video yang sekarang, selanjutnya di part berikutnya kita akan membahas tentang pembahasan Mabadi Asyrah Ulumul Quran.